اللهم زين بالقرآن لساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan metode Ajani belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Tentunya di channel Hamid Khuluk. Silakan Anda subscribe dan klik lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi saat kami upload video terbaru kami. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca ro sukun ketika didahului oleh huruf yang berharokat. Baiklah, langsung saja pada rumusnya. Di sini ada ro sukun. Saat menjumpai ro sukun, kemudian huruf sebelum ro sukun tersebut berharokat fathah atau dhammah, maka ro sukun dibaca tebal. Jadi kita perhatikan, huruf sebelum ro sukun memiliki harokat fathah atau dhammah, maka ro sukun dibaca tebal. Kemudian yang kedua, saat ro sukun didahului oleh huruf yang memiliki harokat kasroh, maka ro sukun dibaca tipis. Perhatikan, fathah dan dhammah tebal, kasroh tipis. Insyaallah ini akan mudah menghafalnya. Perhatikan saja, fathah, dhammah tebal, kasroh tipis. Namun untuk kasroh ini ada pengecualian, karena perhatikan rumus yang ketiga. Jika ro sukun didahului oleh huruf alif, jadi tidak perlu melihat harokatnya, perhatikan saja hurufnya. Jika itu hurufnya berupa huruf alif, hamzah berupa alif, maka ro sukun dibaca tebal, apapun harokatnya. Jadi huruf alif ini berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Fathah dan dhammah pasti tebal, karena sesuai juga dengan yang ini. Namun ketika kasroh seharusnya tipis, tetapi karena huruf itu huruf alif, maka dibaca tebal. Sehingga ini menjadi pengecualian untuk yang kasroh. Atau jika tidak berupa huruf alif, perhatikan huruf di depannya, huruf setelah ro sukun. Kalau tadi huruf sebelum ro sukun berupa alif, maka otomatis tebal, apapun harokat huruf alif ini. Selanjutnya, apapun harokat huruf sebelum ro sukun, apapun harokatnya, baik itu fathah, kasroh, atau dhammah, dan apapun hurufnya, tidak harus huruf alif, namun di depannya ada huruf isti'la. Huruf isti'la ini dikumpulkan dalam khusso, doghin, qil, yaitu kho, sod, bod, ghain, to, qaf, dan lo. Jika Anda ingin dengan lebih mudah menghafal ini, perhatikan saja huruf yang ketika fathah terdengar seperti o. Jadi abatatha, jaha, kho, dadha, ro kecuali ro, za, sa, sha, so, bo, to, lo, a tidak, lo, fa tidak, kemudian ko. Ketika fathah terdengar o, maka bukan o sebetulnya, itu terdengar o ya, karena itu fathah yang menebal, jadi bukan di o kan. Namun jika yang terdengarnya o, nah itulah huruf isti'la. Jika ada ro sukun di depan huruf ro-nya itu berupa huruf isti'la ini, maka ro sukun dibaca tebal, apapun harokatnya. Sehingga ini menjadi pengecualian yang berharokat kasroh, karena seharusnya kasroh kan tipis. Namun jika yang berharokat kasroh ini huruf alif, maka dibaca tebal. Atau huruf kasroh ini harusnya tipis, namun di depannya ada huruf isti'la, maka juga dibaca tebal. Nah, inilah rumus cara membaca ro sukun ketika bertemu atau didahului oleh huruf yang berharokat. Jadi fathah, dhammah tebal, kasroh tipis, kecuali hurufnya alif berupa alif, atau di depannya ada huruf isti'la berupa huruf isti'la. Baiklah, kita lanjutkan ke teori yang satunya. Lalu bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkan huruf hanya satu caranya, yaitu dengan menegangkan pangkal lidah. Ketika kita membaca ar, maka pangkal lidah kita rileks, ar. Namun jika kita tegangkan, maka akan berbunyi bukan ar tetapi au. Perhatikan, kalau yang ini ar, yang ini au. Yang ini ir, yang ini il.
Perhatikan. Ar, ar. Ir, ir. Jadi menegangkan ini. Sehingga rumusnya bukan dengan membulatkan bibir. Jadi tidak ar, bulat bibirnya. Namun biasa saja bibirnya, posisinya seperti biasa, hanya pangkal lidah yang tegang. Ar. Baiklah, mari sekarang kita praktekkan pada metode Ajani jilid 3 halaman 2. Perhatikan di sini cara menebalkannya adalah dengan menegangkan pangkal lidah, bukan dengan membulatkan bibir. Pada jilid 3 halaman 2 metode Ajani ini adalah mencontohkan huruf-huruf ra sukun yang didahului oleh fathah dan dhammah. Sehingga otomatis seluruh halaman ini kita baca dengan tebal karena didahului fathah dan dhammah sebagaimana rumus yang tadi sudah disampaikan. Mari kita mulai. Marhaban, mursalun, marhamatun, ghurfatun, mar'aha, qaryatun, mursyidun, yarzuqu, khardalun, mursalun, yarqudu, barzakhan, furqatun, yarkabu, arba'atun, qur'anun, yarhamu, yarji'u, furqanun, mardo. Sehingga di sini harus dibaca tebal. Jika tipis berbunyi marhaban, tipis marhaban. Tapi kalau tebal mar, tidak mar tetapi mar. Selanjutnya perhatikan juga ra memiliki sifat bainiyah sehingga tidak dibaca mar ditahan atau dihentak, mar dihentak, tetapi bainiyah saja. Jadi ada getar yang terjaga, marha. Antara ar dengan ha tidak terjeda, tidak dijeda. Misalnya marhaban dijeda, itu tidak dijeda, harus disambung dengan sifat bainiyah dari huruf ra. Marha. Perhatikan, tidak marha atau marha ditahan. Tidak ditahan, tidak dihentak, tetapi bainiyah di antara keduanya. Marhaban, mursalun. Baik, selanjutnya pada halaman 3 kita akan mempraktekkan huruf ra sukun yang didahului oleh kasrah. Namun kembali ke pengecualian yang tadi sudah disampaikan, jika didahului oleh huruf yang berupa alif, ini contohnya baris kedua terakhir ini semua didahului oleh huruf alif. Ra sukun didahului oleh huruf alif. Sehingga dua baris ini ra sukunnya dibaca tebal. Meskipun huruf alif tersebut, hamzah berupa alif ini memiliki harokat kasroh. Jadi dibaca tebal. Selanjutnya, di sini ada ra sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang memiliki harokat kasroh. Seharusnya ini kan dibaca tipis karena didahului oleh kasroh sebagaimana tadi sudah disampaikan. Tetapi di depannya ada huruf isti'la, maka otomatis ra sukunnya menjadi tebal. Jadi pengecualian dari kasroh. Di sini ada to juga berarti ra sukunnya dibaca tebal. Meskipun di sini bukan huruf alif, meskipun di sini harokatnya kasroh, seharusnya ini tipis, tetapi karena di sininya ada isti'la, maka ini tebal. Selanjutnya di sini ra sukun di depannya bukan isti'la, berarti harusnya belum tentu tebal karena ini bukan isti'la. Dan di depannya juga kasroh, maka jika kasroh depannya bukan isti'la maka harusnya tipis. Tetapi yang memiliki harokat kasrohnya adalah huruf berupa alif, hamzah berupa alif, maka ra sukunnya menjadi tebal. Jadi pengecualiannya diingat yaitu huruf alif depannya huruf isti'la, maka semua tebal. Baik, mari kita perhatikan. Di sini kasroh bukan isti'la depannya, maka di sini tipis. Mirsamun,
Mirsamun, tidak dibaca mirsamun, tetapi mirsamun, tipis, mirsamun. Baik. Mirsamun. Fir'auna. Mirfaqun. Mirsamun. Dirhamun. Mirsadun. Qirtasun. Mirfaqaini. Firdausin. Fala tanhar. Munhamir. Arsalna. Yaumun asir. Irghabu. Irda'u. Irji'u. Irfa'u. Irkabu. Irhamu. Sehingga untuk menebalkan huruf ra bukan dengan bulat, contoh bulat, tetapi hanya pangkal lidah yang tegang. Baik, demikianlah rumus cara mudah membaca ra sukun yang didahului oleh harokat. Semoga kita bisa mempraktekannya dengan baik dan benar, dan tentunya harus didengarkan oleh seorang guru yang faham akan hal ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. صدق الله الكريم صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق